masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bengkalis. Yang saya hormati Kasih Humas dan Kanit PPA Polres Bengkalis. Baiklah, saya akan melaksanakan press release terhadap LP nomor 374 bulan 9 2021 Polres Bengkalis Polda Riau pada laporannya pada tanggal 17 September 2021 ya. Kejadian ini adalah dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Waktu kejadiannya itu adalah pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, di Jalan Proyek Batu Panjang, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Nah, pelaku ini adalah ibu tiri dari korban dengan inisial MN, umur 28 tahun, tempat tanggal lahir Pinang Sebatang, 26 November 1992. Nah, pekerjaan di sini yaitu ibu rumah tangga yang beralamat sama dengan korban. Nah, korban ini adalah saudari atau anak kita, ananda kita, dengan inisial GA, umur sekitar 8 tahun. Tempat lahirnya yaitu di Dumai, 23 Maret 2013. Adapun barang bukti yang diamankan pada perkara ini adalah satu buah setrika listrik merek Miyako warna putih, satu buah ikat pinggang merek Volcano merek warna hitam, kemudian satu buah piring plastik warna ungu. Kemudian di sini kronologi kejadian. Yaitu kronologi kejadian dapat kami jelaskan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 11.30 WIB, ada seorang saksi datang ke rumah pelapor dan mengatakan bahwa ada melihat dan menemukan korban yang berinisial GA tersebut dalam keadaan lebam-lebam di bagian wajah dan luka di bagian bibir. Selanjutnya, saksi tersebut membawa korban ke rumahnya. Sesampai di rumah, saksi menanyakan kepada korban apa yang dialami dan apa penyebab lebam-lebam di wajah korban tersebut. Selanjutnya, korban menceritakan kepada saksi bahwa korban telah mendapatkan perlakuan penganiayaan yang dilakukan oleh ibu tirinya. Ya. Setelah itu saksi menceritakan kepada pelapor, ya. Ini saksi dan pelapor ini adalah masyarakat, betul Pak Kanit ya. Ini adalah masyarakat yang mengetahui dan yang sudah bekerja sama dengan kami sehingga memiliki kesadaran untuk melaporkan kejadian ini terlebih dahulu sehingga tidak terjadi akibat yang lebih fatal lagi. Mungkin rekan-rekan monitor juga beberapa waktu yang silam ada juga saudari kita atau adik kita atau anak kita yang meninggal kan. Nah, ini kemudian dengan kesadaran tersebut si pelapor melaporkan kejadian ini kepada aparat kepolisian. Sehingga kami bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bengkalis untuk bergerak cepat mengamankan adik kita ini, kemudian melakukan upaya-upaya hukum seperti tindakan-tindakan hukum ya, seperti pemeriksaan didampingi oleh psikolog, kemudian membawa visum ke rumah sakit, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui, yang mendengar, yang melihat peristiwa ini, sehingga kami mempunyai kesimpulan dengan 2 alat bukti yang cukup. Kami menyimpulkan bahwa tersangkanya di sini adalah
ibu tirinya. Ya, karena menurut keterangan saksi dan menurut keterangan korban yang melakukan ini adalah diduga ini dilakukan oleh ibu tiri korban sendiri. Berdasarkan laporan polisi tersebut yang sudah saya jelaskan di awal, kemudian proses penyidikan berlanjut kepada penetapan tersangka, sehingga kami lakukan penetapan tersangka terhadap ibu tiri ini. Kami lakukan penahanan sampai saat sekarang ini berkas sudah kami kirim ke Kejaksaan Negeri Bengkalis, karena penanganan terkait perlindungan anak ini waktu penahanan itu beda dengan proses penahanan tindak pidana yang pelakunya atau korbannya orang dewasa. Ya. Kemudian pasal yang kami terapkan adalah pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang pengasuhan, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, junto pasal 80, junto pasal 76C Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Di sini ancamannya adalah ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun. Demikian rekan-rekan yang bisa kami jelaskan. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Suami korban gimana? Oh ya. Anak-anak dari anak kandung, ayah kandung dari korban ini. Oh ya. Bapak dari korban ini saya jelaskan. Jadi ibu kandung korban ini sudah meninggal, rekan-rekan. Sudah meninggal, kemudian ayah kandungnya menikah lagi dengan saudari MN ini. Nah, di dalam rumah tangga, jadi menurut pengakuan dari si MN ini, dia melampiaskan kekesalannya. Betul Pak Kanit ya? Dia melampiaskan kekesalannya karena dia juga cekcok oleh suaminya. Nah, pelampiasannya ini adalah kepada korban yang namanya mungkin anak kecil, rewel, ya, banyak tingkah, itu udah dilampiaskanlah ke si korban. Demikian. Kalau anaknya udah berapa kali? Ya Pak? Penganiayaannya. Berapa kali Pak? Dari mulai Januari 2021 Pak. Itu kan alat buktinya ada setrika. Apa anak itu disetrika ya? Kalau keterangan korban pada kami pada saat pemeriksaan, anak ini pernah disuruh menyetrika oleh pelaku. Namun pada saat itu si korban ini baru pulang sekolah, kecapekan, jadi ketiduran. Kemudian keterangan korban tadi mengatakan ibunya ini menyetrikakan ke dengkul korban, sehingga anak itu langsung terbangun dan Setrika panas itu? ya, jadi langsung terkejut, kesakitan. Anak ini perempuan atau laki-laki? Perempuan. Dan informasi suami pelaku adalah kerjanya antar buah ya. Ini ya, Keberadaan di rumah itu jarang. coba saya jelaskan Pak, untuk pekerjaan suami ini kerjanya ngampas barang Pak. Ngampas barang, barang sembako dari Batu Panjang Rupat ini ke Rupat Utara. Biasanya perginya kadang jam 8 pagi, jam 10 pagi, kadang pernah juga tengah hari dia baru pergi, pulangnya tengah malam, jam 9, jam 10. Jadi si bapaknya ini melihat anak si korban ini, kalau bapaknya pulang kerja malam itu, anaknya ini pintar, pandai gitu. Pandainya apa? Dia pura-pura nyuci piring, pura-pura bermuka lesu, pura-pura nyapu. Jadi bapaknya ini beranggapan anak ini tengah malam kok disuruh kerja. Dan itu yang menimbulkan keributan antara suami dengan pelaku ini gitu. Nah, jadi pada saat setelah terjadi kekerasan terhadap pelaku ini yang dilakukan oleh suami, si pelaku ini balas dendamnya